Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Yang terhormat Bapak Panji Parman, SEMAK selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Keuangan. Dan teman-teman yang berbahagia, perkenalkan nama saya Dita Rosita dengan NPM D2-210-1832 dari kelas akuntansi C tingkat 2 semester 3. Adapun rekan kelompok saya yaitu Gustina Arifin dengan NPM D2-210-1897 dan Nadia Pujianti dengan NPM D2-210-1796. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami dengan materi manajemen piutang. Dalam materi ini terdapat 7 pembahasan yaitu pengertian piutang, ruang lingkup manajemen, prinsip-prinsip pemberian kredit, tingkat perputaran piutang, kebijakan kredit, anggaran pengumpulan piutang, dan jenis-jenis piutang. Untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja penyampaian dan penyajian materi berikut dengan penjelasan contoh soal. Pengertian piutang. Piutang merupakan salah satu unsur aktiva lancar dalam neraca perusahaan yang timbul akibat adanya penjualan barang dan jasa atau pembelian kredit terhadap debitur yang pada umumnya diberikan dalam tempo 30 hari sampai dengan 90 hari. Dalam arti luas, piutang merupakan tuntutan terhadap pihak lain yang berupa uang, barang-barang atau jasa-jasa yang dijual secara kredit. Piutang bagi kegunaan akuntansi lebih sempit pengertiannya, yaitu untuk menunjukkan tuntutan-tuntutan pada pihak luar perusahaan yang diharapkan akan diselesaikan dengan penerimaan jumlah uang tunai. Pada umumnya, piutang timbul akibat dari transaksi penjualan barang dan jasa perusahaan, di mana pembayaran oleh pihak yang bersangkutan baru akan dilakukan setelah tanggal transaksi jual beli. Menurut Suemarso, piutang usaha adalah atau penyerahan aktiva atau jasa lain kepada pihak dengan siapa ia berpiutang. Perusahaan mempunyai hak klaim terhadap seseorang atau perusahaan lain. Dengan adanya hak klaim ini, perusahaan dapat menuntut pembayaran dalam bentuk uang. Ruang lingkup manajemen piutang. Piutang merupakan aktiva lancar yang diharapkan dapat dikonversi menjadi kas dalam waktu 1 tahun atau dalam 1 periode akuntansi. Piutang pada umumnya timbul dari hasil usaha pokok perusahaan. Namun selain itu, piutang juga dapat ditimbulkan dari adanya usaha dari luar kegiatan pokok perusahaan. Prinsip-prinsip pemberian kredit. Pertimbang yang biasa digunakan untuk mengevaluasi calon-calon pelanggan nasabah yaitu prinsip 5C atau the 5C as principles, yaitu 1. Karakter. Kemungkinan dari para pelanggan secara jujur berusaha memenuhi kewajibannya. 2. Capacity. Pendapat subjektif mengenai kemampuan pelanggan. Ini diukur dari rekor tahun sebelumnya atau dengan observasi fisik pada pabrik dan toko pelanggan. 3. Kapital. Diukur oleh posisi finansial perusahaan secara umum, di mana hal ini ditunjukkan dengan analisis rasio finansial, khususnya ditekankan pada tangible net worth perusahaan. Yang keempat, kolateral. Dicerminkan dari aktiva yang dijaminkan bagi keamanan kredit. Yang kelima, condition. Menunjukkan pengaruh langsung dari tren ekonomi pada umumnya terhadap perusahaan atau perkembangan khusus dalam bidang ekonomi yang mempengaruhi efek terhadap kemampuan pelanggan untuk memenuhi kewajibannya. Selanjutnya, tingkat perputaran piutang. Perputaran atau periode terikatnya modal dalam piutang tergantung kepada syarat pembayaran. Makin lama syarat pembayaran, berarti makin lama modal terikat pada piutang. Tingkat perputaran piutang dihitung sebagai berikut. Poin ke-1, penjualan kredit bersih. Poin kedua, perputaran piutang. Poin ketiga, rata-rata piutang. Yang keempat, periode terikatnya modal dalam piutang 360. Poin kelima, rata-rata pengumpulan piutang. Poin keenam, perputaran. Dan poin ketujuh, piutang. Selanjutnya, kebijakan kredit. Kebijakan kredit adalah sekumpulan keputusan yang meliputi yang ke-1, masa kredit, yang merupakan jangka waktu yang diberikan kepada pembeli untuk melunasi pembeliannya. Yang kedua, potongan harga, yang diberikan untuk pembayaran lebih cepat, termasuk presentase potongan harga dan seberapa cepat pembayaran dilakukan untuk mendapatkan potongan. Yang ketiga, standar kredit, yang memiliki arti kekuatan, keuangan, dan kelayakan kredit yang disyaratkan atas pelanggan yang menerima fasilitas kredit. Yang keempat,
kebijakan penagihan yang diukur oleh seberapa keras atau lunaknya perusahaan dalam usaha menagih akun-akun yang lambat pembayarannya. Jenis piutang. Piutang merupakan hak untuk menagih sejumlah uang dari si penjual kepada si pembeli yang timbul karena adanya suatu transaksi. Pada umumnya, piutang timbul karena adanya transaksi penjualan secara kredit. Dalam praktek dikenal dua jenis piutang, yaitu piutang dagang. Piutang dagang adalah jumlah uang yang harus dibayar oleh si pembeli kepada perusahaan. Piutang dagang umumnya berjangka waktu kurang dari 1 tahun. Oleh karena itu, piutang dagang dalam neraca dilaporkan sebagai aktiva lancar. Masalah-masalah akuntansi yang bersangkutan dengan piutang dagang meliputi 3 hal. Yang pertama ada pengakuan piutang dagang, yang kedua ada penilaian piutang dagang, ketiga kerugian piutang. Pencatatan kerugian piutang dapat dilakukan dengan 2 metode, yaitu yang pertama ada metode cadangan. Metode cadangan ini digunakan apabila kerugian piutang yang biasa terjadi cukup besar jumlahnya. Ada 3 hal yang penting diperhatikan dalam metode ini. Yang pertama ada kerugian piutang tak tertagih, yang kedua jumlah piutang yang ditaksir, yang ketiga kerugian piutang yang sesungguhnya. Yang kedua ada metode penghapusan langsung. Apabila perusahaan menggunakan metode penghapusan langsung, maka jumlah kerugian piutang tidak perlu ditaksir dan dalam pembukuan tidak digunakan rekening cadangan kerugian piutang. Piutang dalam jumlah besar seringkali berusaha untuk mempercepat penerimaan kas dari piutang dengan cara menjual atau mengalihkan piutang tersebut kepada perusahaan lain, sehingga dapat segera memperoleh kas dan dengan demikian memperpendek jangka siklus operasi dari kas ke kas. Ketiga, penjualan dengan kartu kredit. Dalam penjualan biasa, terdapat 2 pihak yang melakukan transaksi, yaitu penjual dan pembeli. Apabila penjual dilakukan dengan kartu kredit, maka terdapat 3 pihak yang terlibat, yaitu penjual, penerbit kartu kredit, dan pembeli. Anggaran pengumpulan piutang. Contoh soal nomor 1. Kegiatan perencanaan penerimaan piutang menjadi uang tunai disebut anggaran pengumpulan piutang. Cara menyusunnya dapat dilihat pada contoh berikut ini. Contoh, Siti Madiani merencanakan penjualan sebagai berikut. Beban penjualan pada bulan Oktober yaitu 70 juta, pada bulan November 80 juta, dan pada bulan Desember 100 juta. Keterangan lainnya, 80% penjualan dilakukan secara kredit. Syarat pembayaran atau cash discount ditetapkan sebesar 2/10 N/30. Berdasarkan pengambilan cara konsumen membayar adalah sebagai berikut. A. 60% membayar 10 hari dalam bulan penjualan. B. 20% membayar 1 bulan setelah bulan penjualan. C. 15% membayar 2 bulan setelah bulan penjualan. D. 5% ditetapkan sebagai piutang tak tertagih. Pendapatan lain-lain pada bulan Oktober yaitu 13 juta, November 15 juta, dan Desember 17 juta. Biaya promosi pada bulan Oktober sebesar 12 juta, November 10 juta, Desember 8 juta. Biaya penjualan pada bulan Oktober sebesar 10 juta, November 12 juta, Desember 18 juta, Januari 14 juta, dan Februari 7 juta. Pertanyaan, susunlah anggaran piutang. Jawab. 1. Penjualan kredit pada bulan Oktober 70 juta dikali 80% sama dengan 56 juta. November 80 juta kali 80% sama dengan 64 juta. Desember 100 juta kali 80% sama dengan 80 juta. Penerimaan piutang. A. Penjualan kredit bulan Oktober. 1. Penerimaan piutang bulan Oktober sama dengan 56 juta dikali 60% sama dengan 33 juta 600. Cash diskon 33.600 dikali 2% sama dengan 672.000. Hasil dari 33.600 dikurang 672.000 sama dengan 32.928.000. 2. Penerimaan piutang bulan November. 56 juta dikali 20% sama dengan 11.200.000. 3. Penerimaan piutang pada bulan Desember. 56 juta dikali 15% sama dengan 8.400.000. B. Penjualan kredit bulan November. 1. Penerimaan piutang bulan November sama dengan 64 juta dikali 60% sama dengan 38.400. Cash diskon 38.400 dikali 2% sama dengan 768.000. Hasil dari 38.400 dikurang 768.000 sama dengan 37.632.000. 2. Penerimaan piutang bulan Desember. 64 juta dikali 20% sama dengan 12.800. 3. Penerimaan piutang bulan Januari.
64 juta dikali 15% sama dengan 9 juta. C. Penjualan kredit bulan Desember. 1. Penerimaan piutang bulan Desember 80 juta dikali 60% sama dengan 48 juta. Cash diskon 48 juta dikali 2% sama dengan 960.000. Hasil dari 48 juta dikurang 960.000 sama dengan 47 juta 40.000. 2. Penerimaan piutang bulan Januari sama dengan 80 juta dikali 20% sama dengan 16 juta. 3. Penerimaan piutang bulan Februari 80 juta dikali 15% sama dengan 12 juta. Contoh soal nomor 2, PT Amira berencana membuat anggaran pengumpulan piutang selama 6 bulan pertama pada tahun 2016. Anggaran penjualan kredit selama 6 bulan pertama tahun 2016 adalah sebagai berikut. Januari 100 juta, Februari 110 juta. Cara pembayaran N/10, N/60, penjualan di awal bulan, penjualan bulan November dan bulan Desember 2015 masing-masing 90 juta dan 95 juta. Menurut pengalaman, pembayaran piutang tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, 30% dibayar dengan memanfaatkan masa diskon. Yang kedua, 10% dibayar pada bulan penjualan tanpa memanfaatkan masa diskon. Yang ketiga, 50% dibayar 1 bulan setelah bulan penjualan. Yang keempat, 10% dibayar 2 bulan setelah bulan penjualan. Untuk penyelesaiannya, sebelum kita menghitung 2016, kita menghitungkan dulu sebelum 2015. Piutang November 2015, 10% dikali 90%, 90% dari sini sama dengan 9 juta. Diterima bulan Januari sebesar 9 juta. Untuk piutang bulan Desember, 50 dikali 95 juta sama dengan 47.500. Maka diterima bulan Januari sebesar 47.500. 10% dikali 95 juta sama dengan 9.500. Maka diterima bulan Februari sebesar 9.500. Nah, kita sekarang menghitung ke tahun 2016. Untuk piutang 2016 ada piutang bulan Januari 30% dikali 100 juta sama dengan 30 juta. Diskon 5% dikali 30 juta sama dengan hasilnya 1.500. Ini kita diperoleh dari 30 juta dikurang 1.500. Jadi hasilnya 28.500. 10% dikali 100 juta sama dengan 10 juta. Diterima bulan Januari jumlah 38.500. 50% kali 100 juta sama dengan 50 juta. Diterima bulan Februari sebanyak 50 juta. 10% dikali 100 juta sama dengan 10 juta. Maka diterima bulan Maret 10 juta. Piutang usaha bulan Februari 30% dikali 110 juta sama dengan 33 juta. Diskon 5% dikali 33 juta. Dari hasil ini sama dengan 1.650. Maka diperoleh nilai 31.350. 10% dikali 110 juta, maka hasilnya 11 juta. Maka diterima bulan Februari hasilnya dari 31.350 dikurang 11 juta, hasilnya 42.350. Untuk yang 50% dikali 110 juta sama dengan 55 juta, diterima bulan Maret sebesar 55 juta. 10% dikali 110 sama dengan hasilnya 11 juta. Maka diterima bulan April sama dengan 11 juta. Untuk contoh soal yang ketiga, PT Magvira berencana membuat anggaran pengumpulan piutang untuk 3 bulan pertama tahun 2015. Anggaran penjualan kredit selama 6 bulan pertama tahun 2015 adalah sebagai berikut. Januari sebesar 100 juta, Februari sebesar 110 juta. Syarat pembayaran 5/10, N/60. Penjualan dianggap awal bulan. Penjualan bulan November dan Desember 2014 masing-masing sebesar 90 juta dan sebesar 95 juta. Menurut pengalaman, pembayaran piutang tersebut adalah sebagai berikut. A. 30% dibayar dengan memanfaatkan masa diskon. B. 10% dibayar pada bulan penjualan tanpa memanfaatkan masa diskon. C. 50%
dibayar 1 bulan setelah bulan penjualan. D. 10% dibayar 2 bulan setelah bulan penjualan. Untuk penyelesaiannya, piutang bulan sebelumnya kan pada tahun 2014, piutang pada bulan November, dan piutang pada bulan Desember. Untuk piutang pada bulan November, 10% dikali 90 juta sama dengan 90 juta. Diterima pada bulan Januari sama dengan 90 juta. Untuk piutang bulan Desember, 90% dikali 95 juta sama dengan 47.500. Diterima Januari sama dengan 47.500. 10% dikali 95 juta sama dengan 9.500.000. Diterima pada bulan Februari sama dengan 9.500.000. Piutang pada bulan Januari diterima Januari, 30% dikali 100 juta sama dengan 30 juta. Diskon 5% dikali 30 juta sama dengan 1.500.000. 30 juta dikurang 1.500.000 hasilnya 28.500.000. 10% dikali 100 juta sama dengan 10 juta. Diterima pada bulan Januari, 38.500.000. Diterima pada bulan Februari, 50% dikali 100 juta sama dengan 50 juta. Diterima Februari sama dengan 50 juta. Diterima pada bulan Maret, 10% dikali 100 juta sama dengan 10 juta. Diterima pada bulan Maret sebesar 10 juta. Piutang bulan Februari diterima Januari, 30% dikali 110 juta, hasilnya 33 juta. Diskon 5% dikali 33 juta, hasilnya 1.650.000. 33 juta dikurang 1.650.000, hasilnya 31.350.000. 10% dikali 110 juta sama dengan 11 juta. Diterima Januari sama dengan 11 juta. Diterima pada bulan Februari, 50% dikali 110 juta, hasilnya 55 juta. Diterima Februari, hasilnya 55 juta. Diterima pada bulan Maret, 10% dikali 110 juta sama dengan 11 juta. Diterima Maret sama dengan 11 juta. Alhamdulillah, pemaparan materi berikut penjelasan contoh soal dari kelompok kami telah selesai. Mungkin sekian yang bisa kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pemaparan materi. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.